everyone, let me introduce myself. My name is Indriani and my student number is 2241116 and 5. Today, I would like to present a topic that plays a very important role in organizations such as which is performance management implementation. Performance management is more than just evaluation influence. It's about aligning individual performance with organization goals, improving with organization goals, in, productivity, and support employee growth. Through this presentation, I hope to give you a better understanding of how performance can be effectively managed and what the factor contribute to its success. Oke, pelaksanaan kinerja atau manajemen kinerja adalah proses sistematis yang digunakan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja baik secara individual maupun tim. Agar tujuan organisasi tercapai dalam konteks ini, pelaksana kinerja mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pemberian umpan balik terhadap pekerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap sumber daya bekerja sama secara maksimal sesuai dengan harapan dan strategi perusahaan. Berikut adalah 4 bagian besar. Yang pertama ialah model kinerja, lalu indikator kinerja, kinerja organisasional, dan kinerja individu. Setiap bagian membahas aspek berbeda dari manajemen kinerja, mulai dari kerangka teoritis, alat ukur, hingga implementasi di tingkat organisasi dan individu. Oke, next. Model kinerja adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana kinerja terbentuk dipengaruhi dan tingkatkan model ini mencangkup beberapa elemen. Yang pertama ialah kompetensi, meliputi kemampuan teknis, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan, sikap dan perilaku, yaitu motivasi, etos kerja, dan komitmen kerja. Yang ketiga ialah lingkungan kinerja, baik lingkungan internal atau budaya organisasi, struktur fasilitas maupun eksternal, regulasi, kondisi pasar. Lalu kepemimpinan terarah, pemimpin yang memberikan arahan jelas dan inspirasi bagi tim. Dan yang terakhir ialah sistem kinerja. Ialah proses yang mengatur bagaimana kinerja dikelola. Dalam model satelit, semua aspek ini saling bersinergi. Ada 3 kelompok sumber daya yang disebutkan. Pertama ialah pengetahuan. Ialah tentang masalah teknis, administrasi, atau proses kemanusiaan. Yang kedua, sumber daya non-manusia, seperti peralatan, teknologi, modal, dana, dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir ialah posisi strategis yang mencangkup aspek bisnis, kebijakan sosial SDM atau sumber daya manusia, dan dinamika lingkungan. Nah, semua faktor ini berperan dalam membentuk proses kemanusiaan organisasi yang produktif. Selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi kinerja. Model Achieve terdiri dari 7 faktor utama yang berpengaruh terhadap performa seseorang atau tim. Ability atau kemampuan mencangkup pengetahuan dan keterampilan. Clarity, kerjasama. Pemahaman tentang peran, tugas, dan harapan. Help, bantuan. Dukungan organisasi seperti
eh, pelatihan dan organisasi seperti pelatihan dan sumber daya. Insentif atau insentif, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Evaluasi, adanya umpan balik dan coach secara rutin. Dan yang terakhir ialah lingkungan, kecocokan antara lingkungan kerja dan individu. Ketujuh komponen ini jika dijalankan secara menyeluruh akan meningkatkan performa secara signifikan. Next. Berikut adalah 7 faktor yang mempengaruhi kinerja. Ability, knowledge and skill, clarity, understanding atau role perfection, help organization, support, incentive, motivation, will, image, evaluation, coach, and performance feedback, validity atau valid dan legal personal practice, and environment fit. Next indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk mempengaruhi seberapa baik kinerja seseorang, baik kinerja seseorang atau organisasi. Ada beberapa indikator penting. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan ini ialah apa yang ingin dicapai, lalu standar, patokan minimal untuk dinyatakan berhasil. Yang ketiga ialah umpan balik, informasi tentang sejauh mana kinerja telah tercapai, lalu alat atau sarana, dukungan berupa teknologi, sistem, atau kerjasama. Yang kelima ialah kompetensi, kemampuan dibutuhkan. Ability atau kemampuan mencangkup pengetahuan dan keterampilan. Clarity, kerjasama. Pemahaman tentang peran, tugas, dan harapan. Help, bantuan. Dukungan organisasi seperti pelatihan dan organisasi seperti pelatihan dan sumber daya. Insentif atau insentif, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik. Evaluasi, adanya umpan balik dan coach secara rutin. Dan yang terakhir ialah lingkungan, kecocokan antara lingkungan kerja dan individu. Ketujuh komponen ini jika dijalankan secara menyeluruh akan meningkatkan performa secara signifikan. Next. Berikut adalah 7 faktor yang mempengaruhi kinerja. Ability, knowledge and skill, clarity, understanding atau role perfection, help organization, support, incentive, motivation, will, image, evaluation, coach, and performance feedback, validity atau valid dan legal personal practice, and environment fit. Next indikator kinerja. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk mempengaruhi seberapa baik kinerja seseorang, baik kinerja seseorang atau organisasi. Ada beberapa indikator penting. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan ini ialah apa yang ingin dicapai, lalu standar, patokan minimal untuk dinyatakan berhasil. Yang ketiga ialah umpan balik, informasi tentang sejauh mana kinerja telah tercapai, lalu alat atau sarana, dukungan berupa teknologi, sistem, atau kerjasama. Yang kelima ialah kompetensi, kemampuan dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Yang keenam adalah motif, dorongan internal atau eksternal untuk berprestasi.
prestasi. Dan yang terakhir ialah peluang kesempatan yang tersedia. Semua indikator ini harus dikaji agar hasil kinerja sesuai harapan. Next, kinerja organisasional. Kinerja organisasi mencangkup pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan terhadap manajer dan seluruh organisasi berdasarkan yang pertama, efisiensi. Sejauh mana sumber daya digunakan secara hemat. Efektivitas, sejauh mana tujuan berhasil dicapai. Optimalisasi, penggunaan tenaga kerja, bahan baku, waktu, dan biaya secara tepat. Dan yang terakhir ialah output yang diinginkan. Hasil nyata dari proses kerja. Organisasi yang bekerja tinggi akan mampu mencapai hasil maksimal dengan sumber daya dan minimal melalui perencanaan yang baik dan eksekusi yang efektif. Next is kinerja individu. Kinerja individu sangatlah penting karena akumulasi dari kinerja individu akan menentukan kinerja organisasi. Faktor-faktor pendukungnya yang pertama ialah kompetensi individu. Kompetensi individu ialah kemampuan personal seseorang dalam menjalankan tugas, lalu dukungan organisasi, bantuan dan fasilitas yang diberikan organisasi. Dan yang terakhir ialah dukungan manajemen, bimbingan dan pengawasan dari atasan langsung. Namun ada faktor penghambatnya. Social living, kecerdasan individu dalam kelompok untuk mengurangi usaha jika tanggung jawabnya tidak dibagi secara. Solusinya, identifikasi kontribusi masing-masing anggota, buatkan tugas menjadi menarik dan penting. Berikan penghargaan secara individu atas kontribusinya, dan yang terakhir ya, gunakan ancaman hukuman bila diperlukan. Berikut adalah gambar model kinerja individu. Dukungan kompetensi individu, yaitu kemampuan dan keterampilan motivasi sikap etos kerja. Yang kedua ialah dukungan manajemen, hubungan hubungan kepemimpinan, lalu dukungan organisasi, struktur organisasi, teknologi, dan peralatan kondisi kinerja, lalu ketiga hal ini bergabung untuk menjadi kinerja individu. Lalu selanjutnya ialah hal yang mempengaruhi kinerja individu. Fasilitas sosial, loving atau suatu kecenderungan bagi anggota kelompok untuk menggunakan lebih sedikit usaha individu pada tugas tambahan, apalagi ukuran kelompok, meningkatkan cara untuk mengatasi hal tersebut. Make each performance identifiable. Identifikasi kontribusi masing-masing anggota. Make work task more important and interesting. Buatkan tugas menjadi menarik dan penting. Reward individual for contribution to their group performance. Berikan penghargaan secara individual atas kontribusi. And then, the last is use punishment tricks. Gunakan ancaman hukuman bila diperlukan. Okay, that concludes my presentation of performance management implementation. I hope this explanation has helped you gain the clear insight into how performance is managed, measured, and improved in an organizational context.
Thank you for your attention, and I am open to any question or discuss you might have. Have a great day.